Halo Nia. Ya. Jadi nggak boleh bilang yang sebenarnya. Harus bohong gitu. Aduh, nggak boleh beneran ngomong yang sebenarnya. Harus bohong. Oke deh, aku pikirkan dulu ya Nia ya. Bye Nia. Kaelda mana ya? Kaelda. Nah, ini dia Kaelda. Kak Esti. Kaelda lagi ngapain? Lagi bingung Kak Esti. Aduh, bingung nih. Gak usah bingung-bingung. Kita stop semuanya kebingungan kakak. Sekarang kita mau ibadah sekolah dulu. Oh iya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bersama dengan Kak Esti dan Kak Elda di sini. Adik-adik, kita mau stop semua kegiatan kita dan kita mau fokus untuk sekolah minggu kita. Kita akan mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah perbuat untuk kita semua. Kita mau nyanyikan satu lagu Kak Esti. Ya betul Kak Elda. Lagunya apa Kak Esti? Stop. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri dan penuh semangat ya adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan diriku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan diriku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Esti, mari kita buka ibadah sekolah minggu kita pagi ini dengan doa ya Kak Esti. Kita lipat tangan adik-adik, tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau masih memberi kami waktu kembali untuk boleh bersekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Bimbing kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu, boleh memuji Engkau, dan boleh menyenangkan hati-Mu pada hari ini untuk sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak yang akan melakukan pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengambil tema. Temanya apa Kak? Temanya adalah benar atau hoax. Waduh, hoax itu apa ya Kak artinya ya? Nah, mau tahu Kak Elda Mau dan banget. adik-adik semua? Mau ya adik-adik ya? Kita mau dengarkan melalui firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian bahwa Yesus sudah disalibkan bagi kita semua karena kasih-Nya, karena cintanya bagi kita semuanya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Senyumnya mana? Yesus disalibkan
karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online dengan Kak Ivon. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita dengarkan dahulu pembacaan Alkitab yang diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, kakak ingin menampilkan sebuah cerita. Diperhatikan dengan baik ya. Ada penjaga yang berjaga-jaga di kubur Yesus. Kemudian pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Sampai di sana, batu yang menutup kubur Yesus terguling dan ada malaikat di sana. Perempuan-perempuan itu ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, Yesus benar-benar bangkit ya. Ini adalah kebenaran dan berita baik. Tadi kakak cerita, kubur Yesus dijaga oleh para penjaga Romawi. Ketika mereka mengalami Tuhan Yesus bangkit, mereka cepat-cepat pergi ke para pemimpin agama Yahudi. Para penjaga itu memberitahu para pemimpin agama berita kebangkitan Yesus. Namun, para pemimpin agama ini jahat. Mereka memang tidak suka dengan Tuhan Yesus dari dulu. Wah, kalau sampai berita Yesus bangkit ini didengar oleh banyak orang, bisa membuat mereka malu. Jadinya, para pemimpin agama itu malah meminta para penjaga untuk berbohong. Begini katanya, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka tidak mau berita tentang kebangkitan Yesus ini tersebar. Mereka lebih memilih
mengatakan yang bohong. Menyebarkan kebohongan, ini perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan kita harus berani untuk menyatakan kebenaran ini. Jangan menjadi seperti para penjaga yang mau saja diminta untuk menyebarkan berita bohong. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus berani berkata jujur. Jika kita menerima sebuah informasi atau cerita, didengarkan dulu baik-baik. Dan jika adik-adik tidak paham isi cerita ataupun informasinya, adik-adik bisa bertanya dulu ke orang yang lebih tua, misalnya ke papa, mama, atau kakak, untuk memastikan apakah cerita atau informasi itu benar atau tidak. Jadi, kita bisa menyampaikan informasi yang benar juga kepada orang lain. Sekian dulu cerita sekolah minggu hari ini ya. Ingat, kita harus berani mengatakan kebenaran. Karena kita anak-anak Yesus yang pemberani dan cinta kebenaran. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana kayaknya caranya? Caranya, adik-adik bisa masukkan ke amplop dan amplopnya akan dibawa pada saat kita akan beribadah kembali di gereja. Dan yang kedua, adik-adik juga bisa minta tolong mama atau papa untuk melakukan transfer ke rekening gereja kita. Adik-adik, tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa kita diajarkan untuk tidak mengatakan hal yang tidak benar atau hoax ya adik-adik, tapi kita mau belajar berkata benar, kita mengatakan kebenaran. Dan KST, jangan takut untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yesusku hidup. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus still alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, mari kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua, di mana kami boleh belajar untuk mengatakan kebenaran. Kami boleh belajar untuk menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh membagikan kabar sukacita ini bagi teman-teman kami yang lain, Bapa. Bapa di surga, kiranya Bapa Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu di dalam kami belajar, di dalam kami mengikut Engkau Bapa. Biarlah Bapa kiranya Engkau mau menjadikan kami anak-anak yang seturut dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk kondisi saat ini Bapa, di tengah masa pandemi ini. Biarlah kami juga mau belajar taat. Kami belajar untuk selalu mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada Bapa, supaya kami tetap boleh menjaga kondisi kami semua. Kami menjadi sehat Bapa, dan kami tetap beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh doa kami Bapa yang jauh dari sempurna. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu hari ini, Kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama mengatakan sesuatu ya Kak Esti? Ya Kak Elda. Ya, kita sama-sama katakan, aku percaya Yesusku sudah bangkit. Kak Esti, kita katakan sekali lagi ya Kak Ayo, Esti ya, Kak, ayo. bersama-sama dengan gerakan dan semangat. 1, 2, 3. Aku percaya Yesusku sudah bangkit. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.